Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang objek linguistik ya, objek linguistik untuk menjadi materi, terutama implementasi lang dan parol. Walaupun nanti pembahasannya tidak hanya sebatas lang dan parol, tapi juga sampai pada hakikat bahasa dan beberapa masalah kebahasaan. Eh, Kita akan membicarakan mengenai objek linguistik. Nah, sebelumnya untuk lebih tahu terlebih dahulu mengenai penemu linguistik, ini ada orang namanya Ferdinand de Saussure. Nah, inilah yang disebut sebagai bapak bahasa atau boleh dikatakan penemu linguistik modern. Sebelumnya ini sudah ada sebenarnya ilmu tentang linguistik, tetapi kajian-kajian linguistiknya hanya mempelajari tentang penggunaan-penggunaan bahasa di daerah-daerah tertentu saja. Jadi misalkan cara bahasa yang ada di Jawa itu seperti apa, kemudian artinya padanan kata di Eropa. Lah, baru seperti itu. Belum sampai pada struktur bahasa. Nah, Ferdinand de Saussure inilah orang yang berusaha untuk menata struktur-struktur bahasa. Nah, ini orangnya seperti ini. Nah, Ferdinand de Saussure ini lahir di Swiss, kemudian belajar di Prancis, pulang lagi akhirnya mengajar di Universitas Jenewa. Nah, di usia yang hanya 55 tahun ini, dia berhasil memberikan sumbangan yang sangat besar sekali terhadap dunia melalui linguistik modern. Buku linguistik umum yang sampai di Indonesia ini sebenarnya bukanlah Ferdinand de Saussure yang nulis, tetapi ada 3 muridnya yang sangat rajin sekali, duduk kuliah itu senantiasa di depan mencatat apa yang diucapkan oleh Ferdinand de Saussure. Jadi kata-kata dari dosen itu dicatat, nah, kemudian dituliskan. Nah, setelah kuliah selesai, catatannya itu kemudian diberikan pada dosennya dan diterbitkan. Nah, itu luar biasa sekali. Penemuannya ini studi Ferdinand de Saussure ini malah bahasa Sanskerta, Indo-Eropa. Jadi ini unik ya. Orang dari Swiss mempelajari bahasa Sanskerta yang ada di Jawa ini. Jadi bahkan di Jawa sendiri pada saat itu sudah tidak lagi digunakan. Nah, tetapi dia melakukan kajian linguistik historis, linguistik sejarah. Nah, dia menjadi ahli itu kemudian menemukan gagasannya tentang linguistik ini, linguistik struktur ya, karena struktur maka dia masuk pada strukturalisme yang pada saat itu memang perkembangannya adalah perkembangan teori modern. Nah, karena sudah muncul beberapa teknologi juga. Nah, dialah sebagai inspirator teori semiotika. Semiotika nanti akan kita bicarakan pada pertemuan yang lebih lanjut. Ada 3 istilah yang sangat vital sekali dalam linguistik. Di istilah itu adalah lang, parol, dan language. Lang, ini istilah 3 istilah ini dari Prancis semua. Lang, parol, dan language. Parol itu paruh ya, kalau kita ingat paruh itu ya berarti paruh. Paruh itu burung berarti pembunyian. Nah, kalau lang ini apa yang ada dalam pikiran manusia. Jadi, yang ada dalam pikiran manusia itulah bahasa. Lang ini adalah bahasa. Makanya ada istilah language. Language. Language itu bahasa Inggris bahasa. Nah, jadi bahasa yang digunakan manusia. Jadi bahasa yang digunakan dari tahun ke tahun ini relatif nyong misalnya. Nah, nyong ya artinya aku. Itu sudah tidak bisa dirubah lagi dari zaman dahulu sampai sekarang, mungkin sampai yang akan mendatang gitu. Jadi kalau ada kata nyong, sudah pasti itu adalah sebagai kata aku gitu. Jadi ada kesamaan arti dari satu waktu ke waktu. Jadi bahasa itu lang.
Kalau parol itu apapun yang diujarkan oleh manusia. Jadi apapun yang diujarkan manusia dan yang diujarkan manusia itu kadang-kadang bisa berubah. Bisa muncul hal yang baru. Misalnya tiba-tiba muncul lu, gue. Nah, itu kan mengubah hal-hal yang dulunya itu tidak ada dan sekarang menjadi ada berkat variasi-variasi anak-anak gaul. Dan itu mulanya individu, kemudian nanti menyebar ke masyarakat. Kadang-kadang banyak sekali ya istilah-istilah misalkan klon. Nah, ternyata kuliah online singkatan itu. Nah, itu pembunyian manusia. Sifatnya individu nanti kemudian bisa menyebar. Kalau language itu sistem lambang bunyi. Bahwa ada masyarakat-masyarakat tertentu, oh orang Jawa itu komunikasinya dengan bahasa Jawa, kemudian orang Indonesia misalkan Indonesia, nah ini jadi setiap orang berada di daerah-daerah tertentu memiliki sistem komunikasi tertentu. Nah ini sistemnya, jadi kalau language tadi itu adalah bahasanya, nah kalau language ini adalah sistem bahasa dalam satu daerah. Nah, tiga istilah ini menjadi hal yang penting. Nah, dulu menjadi usaha untuk memaknai bahasa-bahasa itu yang ada dalam satu daerah. Karena dulu belum banyak kamus, belum seperti sekarang. Kalau sekarang sudah ada Google Translate ya yang sudah mencangkup bahasa di seluruh dunia. Dulu belum ada. Jadi dulu orang kalau mau ke Jawa di sini itu kuliah dulu di Leiden University. Leiden itu sudah membuka S1 bahasa Jawa, bahasa Nusantara di sini. Nah, kita belum ada. Tapi orang sini itu kalau sekarang ya mungkin kursus ya. Kalau sekarang itu TKW mau ke Korea atau ke Jepang itu ada kursusan-kursusan itu di Kroya itu banyak sekali dikursuskan 2 bulan atau 3 bulan nanti baru diterbangkan. Gitu. Jadi harus mempelajari sistem bahasanya dulu. Kemudian perkembangan Lang dan Smarol ini tidak hanya sebatas itu. Nanti kemudian diarahkan pada penyelidikan diakronis dan sinkronis untuk menelitinya. Diakronis ini penelitian yang sepanjang masa berdasarkan kronologi waktu tertentu. Nah, kalau sinkronis ini pada masa tertentu saja. Jadi misalkan sistem bahasa pada rezim Orde Baru. Jadi hanya sebatas pada Orde Baru saja. Kalau diakronis itu penggunaan bahasa mungkin ya itu berasal dari zaman Majapahit sampai sekarang itu diteliti terus perubahan-perubahannya. Nah, itu diakronis. Jadi kita bisa mempelajari bahasa-bahasa itu ternyata kadang itu ada dari dulu. Contohnya kata merdeka. Merdeka itu dari bahasa Sanskerta. Aslinya itu mahardika. Begitu juga dengan istilah aku. Aku itu sudah ada dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu itu dikenal dengan istilah daku. Nah, D-nya itu hilang, mengalami peluluhan. Sinkop namanya. Jadi ada studi-studi yang seperti itu. Kemudian hakikat dari tanda bahasa. Ya. Hakikat dari bahasa ketika kita ingin memaknai bahasa itu ada tanda, bahasa, kemudian makna. Tanda itu dapat apa saja. Kemudian bahasa yang digunakan sarananya, bahasa Indonesia, Inggris, Jerman atau apa. Kemudian kita baru tahu maknanya. Di tanda itu huruf misalkan. Huruf itu A sampai Z itu ya hanya sejumlah itu. Tetapi jumlah kata di seluruh dunia itu ada banyak sekali jumlah kata. Padahal jumlah huruf hanya seperti itu saja. Kombinasi antar huruf itulah yang menjadikan bahasa. Kemudian nanti akan menemukan makna. Ini contohnya.
Ada kata, ada huruf ya, M, A, W, A, R, terdiri dari huruf ini. Ini bahasa, dari bahasa Indonesia, huruf itu. Nah, huruf itu kemudian membayang bunga yang wujudnya seperti ini, mawar. Gitu. Jadi yang ini adalah maknanya. Jadi di dalam struktur huruf, komponen-komponen huruf, nah itu ternyata membayang wujud semestanya. Ini wujud semestanya. Nah, simpulannya, apa yang dibentuk bahasa itu adalah wujud aslinya. Jadi bahasa itu ya adalah realitas, penggambaran dari realitas. Makanya kalau ada kata-kata, misalkan cowok ngajak, besok jalan-jalan yuk. Nah, si perempuannya jawab, oke. Nah, kata oke ini akan diwujudkan dalam bentuk tindakan. Besok paginya mereka jalan-jalan, tindakan. Nah, jadi kata oke itu adalah perbuatan yang akan dilakukan esok harinya, yakni jalan-jalan bersama. Kemudian dalam bahasa juga ada hubungan asosiatis dan paradigmatis. Hubungan sintagmatis ini. Hubungan ini dapat dilihat misalkan dalam pola seperti ini. Subjek, predikat, objek. Di mana-mana kalau bahasa Indonesia ya selalu polanya subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap, paling polanya seperti itu. Saya buat yang paling sederhana saja. Ini trik ini nanti bisa digunakan juga untuk yang suka nulis puisi. Nah, suka nulis puisi itu bisa membuat pola-pola seperti ini. Jadi misalkan dari pola yang biasa sederhana. Aku menelan buah. Itu kan biasa sederhana ya, biasa polanya. Subjek, predikat, objek. Kalau di MI dulu itu misalnya atau SD atau SMP dulu itu Ali memukul anjing. Nah, kemudian nanti eh, polanya eh, saya ganti objeknya misalkan buah ini saya ganti bulan. Nah, kemudian ini misalkan saya ganti lagi. Nah, ini juga bisa saya ganti subjeknya. Predikatnya juga bisa saya ganti. Nah, subjek semua subjek inilah sintagmatik. Kalau sistem subjek, predikat, objek urutan ke sini inilah hubungan paradigmatik. Jadi polanya adalah subjek, predikat, objek ini. Nah, susunan ininya sintagmatik. Kemudian untuk selanjutnya ini mengarah kepada pengertian. Ini ada valensi, isi, dan pengertian. Nah, jadi setiap kata atau bahasa itu pasti ada persamaannya sebenarnya. Ada persamaannya. Jadi benda-benda itu berusaha ada persamaannya. Manusia berusaha untuk menyamakan benda-benda dengan bahasa yang dia miliki. Nah, kalau pengertian ini penjelasan mengenai konsep dari suatu benda, kemudian ada isi. Nah, isi itu sesuatu yang ada dalam benda tersebut. Nah, sementara seperti itu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih.